Halo kawan-kawan sekalian dan Pak Muhammad Nur selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini adalah video presentasi hasil tugas yang telah diberikan kepada kelompok 7 yang beranggotakan Efrin, Kezia Mayumi Matahati, dan Rizky Irawan. Pada kesempatan kali ini, saya, Kezia Mayumi Matahati, akan menjadi perwakilan mempresentasikan tentang sejarah Perang Padri. Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Padri berawal dari masalah agama dan adat. Sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan, pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi. Tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lainnya. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Tulisan Asyumardi Asra dalam The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia, Networks of Malay Indonesian and Middle Eastern Ulama in 17th and 18th centuries, 2004, menyebutkan ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya, Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk ikut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung atau Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Namun, tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Chapellen.
Tepat 10 Juni 1822, pasukan RAF yang bergerak dihadang oleh Laskar Kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di bukit tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul, dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah, dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sekian dari presentasi tentang sejarah Perang Padri. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.